Hai, spesial untuk 3 orang ini aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian berkah selalu. Yang sudah join membership, Sugianti Sri Rahayu, Likizi, dan Julitan. Terima kasih, barokah selalu. Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema pembacaan kali ini adalah dia yang paling sedih saat kau tak ada. Dia yang paling sedih saat engkau tidak ada. Di sini teman-teman, pembacaannya memang tidak bisa resonate untuk semua orang. Namun aku pastikan aku di sini membawa kebaikan ya teman-teman. Jadi ya kalau mungkin dirasa kebaikan itu tidak bisa memberikan ketenangan buat kalian dan kita berbeda prinsip, nggak masalah. Karena pembacaan ini tidak akan berlaku untuk semuanya, ya kan? Pasti ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Sekarang kita coba akan lanjutkan untuk pembacaannya. Dia yang paling sedih saat engkau tidak ada. Dia yang paling sedih saat kau tidak ada. Oke. Kita lihat di sini siapakah dia. Aku melihat ada kartu The Lord of Shadow, teman-teman. Di sini adalah seseorang yang memang saya lihatnya sudah energinya tuh sangat lekat sama kamu. Karena saya melihat walaupun orang ini mungkin tidak lagi intens sama kamu, ya, tidak lagi intens, tidak lagi bersama atau komunikasi yang lancar, saya ngelihatnya dia masih kayak menjadi bayang-bayang kamu, mengikuti kamu kemanapun. Yang kedua, di sini ada kartu The Green Man. Saya ngelihatnya gini ya, setelah pasca kalian mungkin tidak terkoneksi lagi, aku ngelihat dia itu jadi kayak uncontrol, jadi kayak ya hidupnya juga gimana ya, kayak starting lagi, kayak nggak ada yang merhatiin aku lihatnya. Dan di sini ada kartu The High Priest. Aku lihat dia tuh banyak mengkoreksi dirinya juga. Orang ini umurnya mungkin bisa sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Jika dia pria, sudah pasti dia punya janggut. Ada jenggot ya, ada ubannya nih, rambutnya beruban. Kalau wanita pun juga dia sepantaran atau lebih tua, di mana yang aku bisa perhatikan di sini teman-teman, hidupnya dia tuh seketika kayak nggak ada yang kontrol. Nah, di sini dia tuh banyak mencari teman-teman yang mungkin ya itu lebih kepada belajar agama. Aku lihatnya kayak gitu, memperdalam agama. Karena kenapa ya, untuk merubah sakit hatinya dia menjadi sesuatu yang positif itu menurut dia tuh susah banget gitu loh. Dan dia tuh butuh support dari orang-orang yang memang paham ya. Dan di sini saya ngelihatnya sih dia kayak bertanya ke seorang guru atau mencoba untuk belajar ke ranah spiritual supaya dia bisa lebih mendapatkan kesabaran, mendapatkan powernya kembali. Dan yang aku lihat di sini, seseorang ini walaupun ya sekarang ini sudah mulai terbiasa mungkin ya tidak bersama dengan diri kamu, tapi yang aku lihat dia ada merasa kesepian gitu. Karena tanpa kamu tuh rasanya dia jadi kayak semu gitu loh teman-teman. Paham ya? Maksudnya ada rasa semu, ada rasa yang menurut aku itu bukan ini keinginannya. Karena jujur aja, dia tuh masih kayak mencoba untuk move on dari kamu, namun yang kulihat
setelah mungkin berhasil ada sedikit move on atau sedikit menerima bahwa oke, aku sudah terbiasa dengan tanpa kamu di sisiku, tapi di sini yang aku lihat apa? Yang aku lihat dia merasa kesepian, selalu merasa kesepian. Ya, dia mencoba untuk mengalihkannya mungkin ke pekerjaan, mengalihkannya mungkin dengan berboros-boros ria, dengan entertain diri sendiri, ya. Karena di kartu King of Pentacles bisa jadi dia sendiri itu kayak menghibur diri sendiri, mungkin membeli barang yang dia suka, tapi itu hanya bersifat sementara, teman-teman. Kenapa? Bersifat sementaranya itu karena kan kalau masalah materi itu tidak ada yang abadi, pasti ada bosannya juga. Dan ini lagi-lagi keingetan kamu, ya. Ini yang aku bisa cek dari energi dia. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini, seseorang yang mungkin memang sedih karena kau tak ada. Kita akan lihat lebih detail lagi. Aku ngelihatnya kalau secara personal, orang ini adalah orang yang tegas. Bisa jadi dia ini anak pertama atau kedua ya, karena bisa jadi mengemban sebuah tanggung jawab. Ya memang tanggung jawab tersebut itu besar, lebih besar daripada porsi saudara-saudaranya. Kemudian di sini saya lihat saat ini dia nih kayak pikirannya sedang kacau, mungkin banyak masalah juga yang dia harus selesaikan, yang harus dikelarkan sama dia, dan itu membuat dia kayaknya kurang bisa stabil, teman-teman. Aku melihat ada stres juga di sini, ya, ada stres. Dan yang aku bisa cek juga, selain dia ada stres, dia tuh merasa kayak memang sendirian gitu loh, sakit sendiri. Jadi orang lain pun kayak mau ngebantu dia juga sungkan gitu loh, karena dia sudah merasa kayak lagi proses hancur saat ini. Ini yang aku lihat, teman-teman. Dead end juga. Bagaimana kondisinya kalau saya baca dari kartu juga, ketika kau tidak ada, inilah kehidupannya. Jadi tanpa kamu, orang ini tidak bisa memberikan kemajuan sama hidupnya sendiri. Jadi gini, progresnya adalah memang betul, dia ke ranah spiritual ya, ke ranah spiritual itu bisa mencoba untuk lebih sabar, mendekatkan diri sama Tuhan. Tetapi apakah kesedihan itu hilang? Saya lihatnya nggak hilang, teman-teman. Ini makin menjadi, dan aku lihat dia nih kayak makin depresi dan menutup diri sih. Gitu loh, ya. Kamu coba deh, sekali-kali kamu tanya keadaannya seperti apa. Kalau misalnya memang dia lagi happy-happy, berarti ya bukan untuk orang itu, gitu. Berarti ini bacaannya bukan buat kamu. Oke? Karena aku mengikuti yang ada gambar di kartu. Kira-kira kalau gambar di kartu begitu, itu menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian lihatnya kesedihan, ya berarti kesalahan itu, ya kan? Nah, kita akan coba lihat lagi di sini. Seberapa sedihnya orang ini tanpa dirimu. Four of Wands. Aku ngelihatnya dia sedih karena tidak bisa mempertahankan apa yang sudah berjalan. Menurut dia, yang sudah berjalan ini adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat perfect. Sangat perfect. Ideal. Ya, kalau misalnya orang lain tuh bisa lihat kalian ada kayak good couple atau best couple. Sayang banget nggak bisa dipertahankan. Yang kedua, ada kartu Three of Pentacles. Kehancuran ini mungkin terjadi karena ada indikasi atau sindikat orang lain yang masuk di hubungan ini. Gitu, Three of Pentacles ya, ada kerjasama dengan orang lain. Karena kartunya 3, bukan 2. Bisa jadi teman-teman, Four of Wands itu kan juga bicara mengenai pernikahan, ya. Di sini sedih, mungkin dia bertemu dengan kamu di luar dari pernikahan, seperti itu. Kartu Queen of Wands. Queen of Wands di sini menunjukkan bahwa kesedihannya adalah satu,
mungkin dia juga ada ngerasa nggak enak bukan hanya dengan ini kok kayak banyak wanita ya dalam hidupnya dia nih, atau peran wanita, entah itu ibu, entah itu kamu, entah itu pasangan, tapi ini 3 wanita dari apa ya, ibaratnya kayak generasi yang kayak berbeda gitu loh teman-teman. Ya, sorry, ini 2 wanita, ini cowok ternyata. Sorry. Tapi intinya adalah hubungan dengan orang lain ya. Ada kondisi dengan orang lain ya, gambar itu kan bisa beda-beda. Aduh, ya ampun, gara rambutnya gondrong. Ya, di sini ada kartu Queen of Wands. Peran utama penting juga yang membuat dia sedih adalah mungkin ketika menyakiti ada satu orang tua di sini. Dengan adanya hubungan ini, ya, hubungan yang memang tidak berjalan, jadi kondisi dia ke kamu gak bagus, kondisi dia mungkin kalau ada pasangan ya ke pasangan gak bagus, kondisi ke orang tua juga kayak gak bisa diharapkan. Gitu. Di sini ada kartu The High Priestess. Aku melihatnya stagnansi, ya. Dia tidak banyak bergerak saat ini. Dan apa yang dirasa kepada kamu adalah dia tuh hanya bisa memantau teman-teman, memantau. Terus kalau aku bilang apakah energinya di sini happy, enggak. The High Priestess itu adalah energi kelabu, ya, karena di sini ada energi bulan. Seakan-akan dia kuat di depan, tapi sebetulnya hatinya tuh sangat rapuh. Ya karena semua ini adalah tanggung jawab yang memang harus dijalani. Segala sebab akibat pasti ada konsekuensinya. Dan di sini ada kartu The Earth Mother, teman-teman. Saya melihatnya di sini ya, memang dia tidak mau menunjukkan kepada kamu bahwa dia itu tersiksa banget, sedih banget. Dia berusaha untuk lebih apa ya, lebih mau damai gitu loh. Ada keinginan ingin damai, ingin gak mau ribut-ribut dengan semua, karena ini terkaitnya bukan hanya dengan pasangan gitu loh, bukan hanya dengan kamu, tetapi juga dengan orang tua. Ya bisa jadi ini dengan mertua, dengan ibunya dia, atau dengan siapapun. Karena ada efek ini nih, Three of Pentacles, yang mungkin jadi salah satu penyebab bahwa kondisi ini tidak berjalan. Ya pasti ada indikasi orang lain. Ya, kalau misalnya kalian sudah menikah berarti ya ibaratnya ributnya pasti karena orang lain gitu. Karena ada koneksi di sini, tiba-tiba ada Three of Pentacles, ada kerjasama, membuka cabang dan lain-lain. Atau bisa jadi jika tidak ada orang lain, maka waktunya dia itu terbuang untuk hal-hal pekerjaan yang sebetulnya kamu nggak ketahui. Jadi dia lebih banyak tersita waktunya di sana. Ya, selama ini hal-hal penting apa saja yang harus kamu tahu selama dia tidak ada kamu, selama tidak bersama kamu. Dia merasa kayak ada perubahan yang dramatis ya teman-teman, dari sisi kehidupan dia, pergerakan ke depan, semuanya itu menjadi tidak baik. Yang tadinya baik bisa jadi berubah jadi tidak baik gitu. Karena kan ini tuh putaran roda keberuntungan belum tentu harus beruntung, iya kan? Roda keberuntungan ya kalau misalnya jatuhnya tepat beruntung, waktunya tepat beruntung, tapi kalau enggak ya jadi roda kesialan. Di sini ada kartu Page of Swords. Saya ngelihatnya ada sedikit kekacauan ya dalam pikirannya dia. Sebenarnya ini mungkin tidak dikehendaki, sesuatu yang mungkin tidak dikehendaki, tapi dia tuh kayak nggak punya power atau nggak punya daya lagi untuk menjelaskan seperti apa ini dan bagaimana. Ada kartu Four of Chalice, artinya di sini dia mungkin ya kalau tidak bersama kamu, aku ngeliat kayak apatis teman-teman. Jadinya tuh kayak nggak ada minat gitu. Entah mau kenalan sama orang lain, mau ngobrol yang semangat, yang pasti dia berbeda. Aku melihat kondisi dia tuh jadi lebih pendiam, lebih dingin, lebih menutup diri. Saya nggak tahu, perubahannya itu mungkin drastis banget dibandingin waktu kamu ketemu sama dia dulu. Ya mungkin dalam keadaan yang dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, jadinya berbeda ya.
Dia tidak tahu bagaimana memulai kehidupan baru tanpa kamu. Nine of Wands masih bisa belum move on dari kamu, karena di sini ketika dia mau move on, rasanya kakinya itu kayak ketarik gitu, nggak bisa. Memang dari perasaannya aku nggak mau move on, walaupun banyak bidadara di luar, sulit untuk menggantikan kamu. Kalaupun dia nanti pergi, kalaupun dia nanti ini, dia mau sendiri aja, nggak ada pasangan, dia tetap aja dengan luntang-lantung romantika kehidupan cintanya ya. Seakan-akan dia tuh kayak memang ini gara-gara gue semuanya terjadi, aku pengen pergi aja lah, ngapain aku bertahan tanpa kamu gitu. Ini aku ngeliat sih pada in the end-nya, orang ini akan pergi dengan rasa tidak semangat banget. Apa yang dia mau dan bagaimana pergerakannya setelah ini. Apa yang dia mau? Aku akan buka 2 kartu dulu ya. Apa yang dia mau? Pertama, ada kartu Nine of Swords. Dia mau tenang aja sih, teman-teman. Aku ngeliatnya dia mau ketenangan secara pikiran, dan ya udah, orang tuh menerima kalau dia tuh salah. Dan di sini pengen kayak semuanya tuh serba healing. Siapa yang tersakiti akan healing, dia yang biang keroknya juga tercerahkan dan healing gitu. Bagaimana kedepannya dia ke kamu? Bagaimana kedepannya dia ke kamu? Saya lihat ada kartu Three of Wands. Jujur teman-teman, orang ini masih menunggu kau hubungi, atau dalam arti jika dia yang ngeblok kamu, pada akhirnya dia akan buka bloknya dan akan datang ke kamu, gitu ya. Di sini nih ada kartu Two of Attempts, artinya ingin menjalin cinta atau romansa kembali, tetapi dengan situasi yang berbeda, situasi yang mungkin semuanya sudah selesai, gitu. Dia pengen datang ke kamu lagi. Dan di sini ada kartu The World. Dia pengen dikasih kesempatan kedua, dan kali ini dia akan memilih dengan benar. Itu sih. Nah, supaya kamu bisa menarik dia, coba nih pakai Le Aura ya. Le Aura ini bisa membangkitkan energi kesedihan dari kesedihan menjadi kesenangan. Bisa untuk menarik lawan jenis juga kalau kamu pakai. Mau kenalan sama orang, pakai aja Le Aura. Nanti kalian akan ngomongnya tuh jadi lebih lancar, lebih kayak berwibawa ya. Kemudian kalau ngomong tuh percaya diri. Nah, kita akan lihat oracle dari semesta mengenai cinta dari seseorang ini. Pertama, yang dia rasa embrace. Through each other you find missing pieces. Ya jujur aja ya, dia tuh sudah menemukan sesuatu sama kamu. Kalau misalnya kalian berjauhan, maka akan ada yang hilang. Dan pasti akan kecarian terus. Gini, ketika kamu pergi dari dunia ini, kamu tidak akan membawa apapun, tetapi jiwamu dan memorimu yang telah di-share ke aku akan kuingat. Gitu. Aku nggak bawa apa-apa kecuali pikiran dan memori tentang kamu ketika aku udah nggak ada. Aku jatuh cinta sama kamu karena di sini ada kartu romance, ya. Kalau kamu bilang apakah dia masih sayang sama kamu, masih. Karena Cupidnya belum hilang. Dia minta coba lihat ke dalam dirimu. Kamu ngerasain yang kurasa gak sih? Di sini sebetulnya dia tuh sudah lama suka sama kamu, dan dia tuh memang salah satu menjadi pengagum kamu yang benar-benar kalau dibilang cinta tarafnya tuh memang kayak sampai sampai high level gitu loh cintanya. Dan terakhir di sini teman-teman, sorry aku akan buka, jika memang tidak bisa bersatu, setidaknya kita bisa jadi berteman. Itu yang dia mau. Setidaknya melepaskan namanya rasa sakit yang memang telah dia berikan kepada kamu. Itu pun kalau kau bisa, ya. Kita tidak akan maksa, karena aku cuma membacakan apa yang memang orang ini rasakan. Jadi ada seseorang di sini yang mungkin ketika komunikasinya sudah nggak ada lagi sama kamu, dia juga merasakan sedih. Ini adalah orang-orangnya teman-teman.
P B E C R Y X Z S G T I X S W N L F dan V ya. Jadi kita punya bottom of deck, apa yang harus kita lakukan dan kita ambil positifnya di sini. Ada kartu Five of Attempts atau kartu Five of Swords. Gini teman-teman, hidup itu memang gak selalu mulus, apalagi dalam hal cinta. Cinta itu gambling, kayak kita main judi ya kan. Kalau misalnya kita pernah merasakan yang indah, pasti kita akan juga merasakan kejatuhan, dan itu sakit banget gitu loh. Jadi kalau aku bilang, jangan pernah menyerah dengan cinta dan selalu berjuang untuk menjadi pemenang cinta terhadap orang yang memang kau sayang dan kau suka. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. I love you. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye-bye.